Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan A8 Podcast. Selamat datang di A8 Podcast, podcast yang isinya curhatan si Adela ini. Yang mungkin penting gak penting buat kalian dengerin, tapi di sini selalu bisa jadi tempat buat aku sekedar melepaskan sebagian kecil kemumetan isi pikiran dan juga mungkin hal-hal yang meresahkan hati. Jadi selamat datang di podcast ini. Terima kasih sudah klik, mampir, dan dengerin. Di episode ini mungkin bakal banyak membahas tentang penyesalan kali ya. Setiap kali merasakan penyesalan, itu rasanya tidak nyaman, tidak menyenangkan. Apalagi muncul ingatan-ingatan tentang masa lalu yang udah terjadi, yang aku lakukan dan menurutku tidak seharusnya begitu. Tapi harus terima kenyataan juga bahwa aku tidak bisa lagi ubah tindakanku itu waktu itu. Atau merubah pilihan-pilihanku yang aku ambil waktu itu. Katanya kan kita tuh harus bisa menerima. Kita harus bisa memaafkan, melepaskan semua rasa penyesalan itu. Tapi momen dimana kita merasakan penyesalan, dimana penyesalan itu datang, atau saat ingatan tentang masa lalu yang tidak menyenangkan itu muncul, atau saat dimana kita teringat waktu itu kita memilih pilihan yang seharusnya tidak begitu. Disitulah momen nyeseknya, momen overthinkingnya. Biasanya kan kita selalu bilang, seandainya waktu itu bla 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 bla. Harusnya kan waktu itu dada. Gitu kan biasanya. Aku sendiri gak bisa bohong. Gak jarang aku menyesali masa lalu. Ya, aku juga kan manusia biasa. Walaupun kadang takut juga kalau dibilang tidak bisa bersyukur lah, tidak bisa terima takdir Tuhan lah. Kadang aku juga nyalain diri sendiri. Kata orang kan, jangan diingat-ingat terus, jangan disesali. Hidup itu gak berhenti di masa lalu. Jangan larut, move on. Betul. Tapi nih, kita harus melewati momen merasakannya dulu kan, baru bisa menerima. Nah, momen merasakannya ini yang bikin gak karuan, yang bikin jungkir balik. Dan tentu aku juga gak mau perasaan tidak menyenangkan ini, perasaan sesal ini menggerogoti pikiran aku. Dan pasti aku juga mau move on dan cari solusi atau memperbaiki kesalahanku di masa lalu. Jadi kalau katanya jangan diingat-ingat, jangan disesali, lupain aja. Iya, aku setuju. Tapi saat penyesalan itu datang, boleh gak sih aku membiarkan diri aku untuk merasakannya? Mungkin dengan itu nantinya aku bisa mengurainya, bisa mengeluarkannya, atau mungkin aku bisa dobrak masalahnya dan akhirnya aku bisa terbebas dari rasa penyesalan itu. Karena kadang mungkin kita terlalu sibuk untuk menolak rasa penyesalan itu, momen yang kita sesali itu, lalu tersimpan gitu aja di diri kita. Semakin bertambahnya waktu, malah semakin bertambah juga, bertumpuk, dan akhirnya malah merusak diri sendiri. Ada yang bilang kalau mereka berhasil lupa dengan cara denial dengan rasa penyesalan itu. Hidup gue jalan terus tuh, katanya. Apa dengan denial
Oke, mungkin diingatan bisa lupa, tapi dalam hati bisa jadi itu tersimpan sampai suatu hari ada trigger yang akhirnya setelah sekian lama menyimpan rasa penyesalan itu, dan kemudian ujung-ujungnya sama aja kan, kita merasakan sakitnya penyesalan itu. Aku belajar untuk membiarkan diriku merasakan rasa penyesalan itu. Iya, aku salah. Iya, harusnya aku gak pilih pilihan itu. Iya, harusnya aku gak begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan aku merasakannya, berarti aku menerimanya kan. Selanjutnya yang aku lakukan adalah berusaha untuk tetap berprasangka baik ke sang pemilik takdir, Tuhan. Meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik dari Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan kasih yang baik buat aku, percaya bahwa ada rencana baik Tuhan kenapa aku bertemu dengan situasi itu, kenapa aku dihadapkan dalam pilihan yang akhirnya aku memilih pilihan itu dan aku jalani pilihan itu yang akhirnya mengantarkanku ke posisi saat ini. Entah itu memang aku harus belajar lagi kah, memperbaiki diri, mengoreksi kesalahanku, atau memang sebenarnya aku bisa dapatkan hal yang luar biasa berharga dari masa lalu itu. Atau ternyata aku adalah orang yang terpilih untuk menjadi saksi momen di masa lalu itu. Dan akhirnya betul kan? Dengan begitu aku tidak membiarkan hidupku berhenti di situ, berhenti di masa lalu yang tidak menyenangkan itu, rasa penyesalanku saat ini. Aku berusaha untuk menerimanya, aku berusaha untuk menyadari perasaan itu lalu selanjutnya bisa melepaskan. Jadi untuk merasa tidak baik-baik aja, perasaan tidak nyaman, tidak tenang saat ingatan dan rasa sesal itu datang, sebagai manusia ya wajar. Terima perasaan itu sebelum kita bisa menerima bahwa yang udah terjadi tidak bisa kita ubah lagi. Semua yang terjadi pasti ada sebabnya. Kesalahan di masa lalu yang udah terjadi, perbaiki, dan sekarang cari solusi. Dan benar juga sih kata orang, ada baiknya kita keluarkan energi lebih untuk saat ini dan kedepannya, bukan untuk masa lalu. Dan ya segitu dulu kali ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selalu seperti biasa, teruslah berbagi hal-hal baik.